Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dinamika Perencanaan Keuangan. Sobat milik semua, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Apa kabar nih semuanya? Semoga di tengah pandemi saat ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan buat teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, buat podcast malam ini, Sobat Ngulik akan ditemani oleh aku, Faiz, dan juga partner aku. Nalin, aku Jenny. Hai Sobat Ngulik semuanya. Nah, bener banget nih Kak Faiz. Karena pada episode Ngopi Podcast kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang asik banget buat kita, yaitu dinamika perencanaan keuangan. Gimana nih Sobat Ngulik semuanya? Udah pada kepo belum? Dan sekarang kita akan perkenalkan narasumber kita yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa, yaitu Kak Esa Hapsari. Beliau adalah Senior Manager di Nielsen Company. Halo Kak Esa, apa kabar Kak? Terima kasih sudah datang. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang. Halo Kak Esa. Kak, sebelum bahas yang jauh-jauh nih Kak, aku pengen lebih kenal sama Kakak dong Kak. Boleh Kak ceritain lebih jauh tentang Kak Esa, mulai dari educational background, karir awal sampai saat ini, terus aktivitas yang saat ini Kakak lakukan, dan juga mungkin personal life Kakak yang bisa di-sharing Kak. Oke, halo semuanya Sobat Ngulik, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Kita mulai dari educational background dulu ya. Jadi saya angkatan 43, Departemen Manajemen. Dulu tuh masih ada major minor ya. Dulu major saya manajemen, minor saya ilmu konsumen. Terus kemudian kalau misalnya karir, jadi lulus dari kuliah itu saya ke Bank Mandiri. Di Bank Mandiri itu jalur ODP. Waktu itu ditempatin di bagian mortgage KPR. Dari Mandiri kemudian pindah, jadi agak banting setir dari banking, saya ke Nielsen, which is a market research company. Nah, di Nielsen sendiri itu berproses dari mulai eksekutif sampai sekarang senior manager. Itu untuk karir. Jadi sekarang sendiri sebenarnya pekerjaan utama saya di Nielsen adalah untuk analisa data. Jadi analisa data mostly produk FMCG. Jadi saya handle klien. Apa lagi ya? Kayaknya untuk karir segitu dulu. Oh ya, selain di Bank Mandiri sama di Nielsen ini, saya punya sort of passion di bidang personal finance. Jadi untuk passion saya itu, saya beneran ikut pendidikan yang quite komprehensif kali ya bahasanya ya. Jadi saya ikut kayak sekolahnya itu diadain sama IARFC, International Association of Registered Financial Consultant kalau nggak salah singkatannya. Nah itu kayaknya masih buka sampai sekarang. Dulu itu diasuh sama Mas Aidil Akbar. Mas Aidil Akbar juga financial planner, cukup terkenal pada zamannya. Kemudian dari sekolah itu saya mulai sering buka jasa financial planning sampai sekarang. Terus di samping financial planning, saya juga tertarik sama investment. Jadi kayak stock trading, stock investing, kemudian macam-macamnya segala macam. Nah, tapi itu memang kayak side hustle ya, bukan pekerjaan utama. Personal life, saya sudah menikahnya sama kakak kelas manajemen 42. Kemudian sudah punya anak 1, sekarang tinggal di Bogor. Apalagi ya, kayaknya itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan monggo, silakan. Wah, menarik banget ya Sobat Ngulik. Ternyata Kak Esa juga sama-sama dari IPB, dan kakaknya ternyata banting setir nih dari bank ke yang sebenarnya agak jauh beda gitu ya Kak pembelajarannya, walaupun ada. Nah, selanjutnya menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih kita belajar tentang financial planning ini ya Kak?
Penting banget ya, sepenting itu. Jadi karena nggak peduli gaji kita berapa, kalau kita ngurusnya nggak benar itu kebuang percuma aja. Padahal kan kita udah kerja keras ya untuk dapat uang, kita kerja 8 jam minimal sehari untuk dapat uang itu. Nah, kalau misalnya kita terus kerja spending, tidak memanfaatkan uang itu untuk kerja balik buat kita, itu bakalan capek banget sih. Even sampai pensiun pun berarti kan kita akan harus terus kerja gitu. Padahal kan usia pensiun energi udah terbatas, kemudian kesehatan juga udah mulai menurun gitu. Jadi kita harus cari tahu caranya, kita harus planning gimana caranya supaya uang itu setelah kita bekerja untuk mereka juga balik kerja untuk kita gitu sih. Ternyata penting banget ya Kak, karena kalau pakai financial planning ntar percuma kita udah kerja dengan income yang gede tapi nggak di planning, ya nggak bisa maksimal kita makanya gitu ya Kak. Betul. Nah, Kak mau tanya lagi Kak nih, menurut Kakak kapan sih Kak waktu yang tepat buat berinvestasi? Terus kan kayak misal kita mahasiswa nih Kak, kan kita income-nya juga terbatas Kak, gimana Kak cara ngaturnya menurut Kakak? Sedini mungkin sih ya sebenarnya ya, karena kan kita udah bisa mulai investasi mulai 17 tahun, harusnya mahasiswa berarti udah mulai bisa kan. Dan sekarang tuh investasi udah gampang banget ya, karena gini, dulu pas saya masih awal-awal tertarik sama si investasi segala macam ini, beli saham itu satu lot itu 500 lembar. Jadi kalau misalnya harga sahamnya 1.000, berarti butuh modalnya berapa tuh? 500.000 kan minimal. Nah, sekarang satu lot itu cuma 100 lembar. Itu kalau mau investasi saham. Kalau di luar investasi saham yang lebih pemula bisa ke reksadana. Reksadana pun bisa dibeli dengan minimal 100.000. Apalagi sekarang udah banyak di aplikasi. Jadi nggak harus punya account di bank dulu gitu kan. Terus kalau mau lebih konservatif lagi bisa emas. Emas dulu minimal beli harus at least kayaknya 5 gram. Kepingan 1 gram tuh jarang banget. Dan belinya harus di toko emas atau di Antam. Sekarang aplikasi untuk beli emas juga udah banyak dan nggak harus per gram. Kan kita bisa 100.000 dapatnya 0, berapa gram, itu kan juga bisa. Jadi sedini mungkin, sebisa mungkin nyisain. Nah itu dimasukin ke porsi investasi gitu sih. Apalagi sekarang udah mudah banget untuk investasi. Berarti buat sekarang ini udah emang banyak banget pilihan ya Kak, tergantung di kitanya mau yang mana gitu. Dan mungkin zamannya Kakak itu kayak kesulitan atau mahal gitu untuk berinvestasi. Nah, ngomong investasi nih Kak, jadi kan seperti yang kita tahu ada beberapa instrumen seperti saham, ori, reksadana. Sendiri dari beberapa pilihan tersebut, mana buat mahasiswa yang paling efektif dan paling cocok gitu? Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi akan offer mahasiswa itu lebih ke reksadana atau emas mungkin. Kenapa? Karena pertama ori itu modalnya agak lebih besar ya. Jadi untuk nabung sampai bisa beli ori itu agak effort. Nah kalau misalnya saham sendiri, saya nggak pernah offer saham untuk pemula. Saham itu very advance, jadi nggak bisa ngikutin influencer ini, beli ini, kemudian kita ikutin lalu untung, karena saham itu fluktuasi harganya kan sangat volatile ya, jadi bisa naik turunnya cepet banget ya. Kalau misalnya habis itu kita langsung untung, tapi kalau misalnya rugi, belum tentu semua orang kuat untuk rugi sedalam itu gitu. Nah, reksadana sendiri, kalau emas itu udah standar lah ya, semua orang kayaknya tahu emas itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya reksadana sendiri, reksadana itu ada macam-macam, mulai dari reksadana uang, reksadana reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, kalau misalnya masih awal, apalagi kalau misalnya masih mengumpulkan dana darurat, saya akan sarankan untuk ke reksadana pasar uang dulu. Kenapa? Karena portofolio di dalam reksadana pasar uang itu masih safe place gitu ya, isinya deposito, kemudian
investasi-investasi yang terjamin rate-nya berapa gitu. Jadi tidak ada campuran saham atau obligasi. Nah, dengan begitu walaupun rate dia lebih rendah, tingkat balik investasinya lebih rendah tapi cenderung lebih aman. Nah, seiring dengan berjalannya waktu semakin advance mungkin reksadananya bisa naik pelan-pelan ke pendapatan tetap, kemudian ke campuran, lalu yang terakhir adalah ke saham. Oh gitu, jadi buat yang masih pemula lebih baik kita ke reksadana pasar uang karena portofolionya lebih berada di safe place dan juga meskipun rate-nya rendah tapi itu yang paling aman gitu ya Kak? Iya. Nah Kak, tadi kan Kakak barusan tuh mention dana darurat. Mau tanya nih Kak, sebenarnya tuh berapa sih Kak dana darurat yang harus kita siapkan? Nah, dana darurat itu sebenarnya banyak tergantungnya ya, tapi saya sendiri selalu pakai patokan 3 dikali jumlah orang yang kita tanggung. Nah, misalnya contoh untuk yang masih single dan tidak menanggung orang tua atau tidak menanggung saudara, berarti kan dia hanya menanggung dirinya sendiri, berarti 3 kali 1. Nah, berarti dia harus punya dana darurat 3 kali penghasilan dia. Nah, kalau misalnya katakanlah suami saya menanggung saya dan anak saya karena misalnya saya nggak kerja, berarti kan dia menanggung 3 orang, berarti 3 dikali 3 dikali penghasilannya, berarti 9 dikali penghasilannya. Nah, sebenarnya ada juga opini yang jangan pakai penghasilan deh, pakai pengeluaran aja. Nah, itu juga ada. Tapi kalau saya sendiri untuk dana darurat lebih konservatif karena kita biasa hidup dengan penghasilan segitu, kadang-kadang susah untuk direm. Pengeluarannya berapa bulan ini sama bulan depan itu bisa jadi beda. Jadi saya lebih konservatif untuk pakai yang 3 kali jumlah orang yang ditanggung penghasilan. Kalaupun misalnya single tapi misalnya menanggung orang tua, ibu bapak atau ibu bapak gitu. Nah itu tinggal dikali. Misalnya saya menanggung ibu saya saja, berarti 3 kali 2 dari penghasilan. Gitu. Nah kalau buat tadi kan ada 2 opsi ya Kak, bisa dari penghasilan atau kalau kita mau yang sistem pengeluaran itu rumusnya apakah sama dengan yang penghasilan atau beda juga ya? Sebenarnya sama sih, sama. Cuma catatannya adalah berarti kita harus tahu, harus tracking penghasilan kita setiap bulan rata-rata atau paling besarnya itu berapa gitu. Jangan sampai kita based ke penghasilan kita yang pengeluaran kita yang paling kecil, terus padahal ada bulan-bulan di mana pengeluaran kita tuh besar seperti itu. Kan ada istilah jadi dulu deh. Iya, maaf ya, ini bagian kakak ya Kak. Kan ada istilahnya nih Kak, kalau mau sukses finansial selain investasi kita kan harus punya income yang lebih, jangan hanya ngandelin gaji. Itu gimana Kak? Karena kan kalau misal punya 2 penghasilan atau lebih pasti ada resikonya kan Kak. Tipsnya gimana Kak dari Kakak? Sebenarnya sih gini sih, sebenarnya kita harus adjust ke goal masing-masing orang. Misalnya gini, karena saya sudah berkeluarga, saya punya goal adalah dana pendidikan anak, dana pensiun. Nah, kalau misalnya masih single, misalnya goalsnya adalah biaya pernikahan, kemudian biaya beli rumah, biaya beli mobil. Nah, kan tiap orang tuh punya goalsnya sendiri-sendiri. Ada mungkin yang mau menghajikan orang tua, mau membiayai adik sekolah segala macam. Nah, kemudian kita hitung goals itu dengan uang yang kita punya cukup atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak cukup, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tekan pengeluaran. Jadi misalnya tadinya beli Starbucks setiap hari, jadi enggak usah, ganti aja kopi yang lebih murah. Atau tadinya misalnya naik Gojek kemana-mana, enggak usah, naik angkot aja. Nah, tekan pengeluaran itu. Kalau misalnya tekan pengeluaran masih nggak bisa nggak goals-nya di-adjust? Kalau misalnya beli rumah, beli mobil, haji, itu kan sebenarnya bisa di-adjust, bisa dimundurin timeline-nya. Kecuali biasanya nggak bisa di-adjust itu dana pendidikan, karena kan umurnya biasanya sudah lebih fix. Nah, kalau misalnya bisa di-adjust dan bersedia untuk di-adjust, mungkin bisa di-adjust dulu untuk si goals-nya tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa dan dananya nggak cukup, ya mau nggak mau memang harus punya penghasilan kedua. Nah, tapi
penghasilan kedua itu bukan jaminan sukses investasi ya. Balik lagi ke pengetahuan kita tentang investasi sendiri itu gimana. Kalau misalnya kita investasi ke instrumen yang salah, ya akhirnya kurang optimal juga. Kita harus tahu misalnya dana pendidikan. Pendidikan itu inflasinya setiap tahun berapa sih? Katakanlah contohnya 10%. Nah, kita investasi kan berarti harus di instrumen yang setidaknya mirip-mirip atau lebih tinggi dari dana pendidikan itu biar investasinya optimal. Kalau misalnya dana pendidikan inflasinya 10% tapi kita investasi di yang rate-nya katakanlah 5%, itu kan terlalu jauh, cuma setengahnya. Nah, itu kurang optimal gitu. Atau misalnya beli rumah, kita harus tahu inflasi rumah setiap tahun itu berapa persen. Nah, kita harus investasi di instrumen yang rate-nya berapa persen. Nah, pengetahuan itu menurut saya lebih penting dibandingkan dengan apakah penghasilannya single atau double. Karena kadang-kadang sebenarnya dengan instrumen yang benar, penghasilan single itu bisa works, tapi nggak jalan karena instrumennya salah, dan penghasilan double juga belum tentu works kalau balik lagi instrumennya itu kurang optimal gitu. Nah, mungkin bisa jadi catatan juga nih buat Sobat Ngulik semuanya. Kalau kita mau maksimalkan gaji yang ada, kita bisa menekan sebisa mungkin kebutuhan tersier atau kebutuhan-kebutuhan yang belum dibutuhkan secara mendekat. Betul ya, Kak? Yes. Kemudian juga, Kak, strategi dan langkah konkret apa sih yang tepat untuk mengelola keuangan itu? Apakah saat kita masih single atau saat kita sudah berumah tangga? Nah, menurut Kakak apa sih perbedaan antara kedua hal tersebut? Oke, kalau misalnya langkah konkret yang paling pertama saya pasti suruh ke klien saya adalah catat pengeluaran. Karena banyak banget pengeluaran bocor-bocor halus yang kita nggak tahu itu keluar tapi ternyata banyak gitu. Contohnya misalnya kopi atau jajan minuman atau snack. Nah, itu misalnya sehari 10.000, ternyata sebulan udah 300.000. 300.000 itu kalau diinvestasiin itu udah bisa hasilnya dalam berapa tahun itu udah cukup signifikan gitu. Nah, jadi pertama kita harus tahu pengeluaran apa aja yang kita keluarin, kemudian pemasukannya dari mana aja. Biasanya sih single ya kalau misalnya orang pada umumnya, tapi ada juga yang multi income. Cuma yang paling penting sih pengeluarannya itu langkah konkret pertama. Terus langkah konkret kedua adalah kumpulkan dana darurat. Tadi kan sudah tahu hitungannya dana darurat kayak gimana ya. Nah, kalau bisa pisahin dari rekening konsumsi. Jadi kita bikin another rekening. Terus setiap bulan auto transfer aja ke situ. Nah, jadi kita udah nggak usah susah-susah, tahu-tahu dana daruratnya sudah terkumpul sendiri gitu. Nah, abis itu baru plan set goals, plan untuk investasinya. Nah, itu akan custom sesuai dengan kebutuhan perorangannya seperti apa. Lalu kalau misalnya mulai dari kapan? Mulai dari single will be so much better. Karena kita bisa ngumpulin dana darurat sendiri, begitu nanti ada keluarga tinggal nambahin, jadi nggak mulai dari nol gitu ya. Nah, perbedaan antara single sama berkeluarga sendiri itu lebih ke yang pertama dari sisi asuransi, karena kalau misalnya sudah berkeluarga berarti ada tanggungan secara finansial. Nah, tanggungan secara finansial ini maksudnya gimana? Misalnya saya punya anak, kalau amit-amit saya umurnya pendek, saya harus memikirkan anak saya kelanjutan hidupnya seperti apa. Berarti saya akan membutuhkan asuransi jiwa. Nah, yang itu yang biasanya signifikan berbeda antara single sama berkeluarga. Karena kalau single, kalau misalnya amit-amit umurnya pendek, biasanya lebih tidak ada orang yang terefek secara finansial kecuali kalau dia menanggung keluarga ya, menanggung orang tua atau menanggung adik. Nah, itu yang secara signifikan berbeda. Nah, yang kedua, kalau misalnya punya anak, pasti sudah harus memikirkan dana pendidikan karena inflasinya cukup tinggi, dan itu kan bukan sesuatu yang bisa
postpone gitu ya, anak umur 6-7 tahun ya masuk SD gitu. Kayaknya jarang anak usia lebih tinggi untuk masuk SD, kayak gitu. Perbedaannya paling signifikan. Wah, keren banget nih Kak, tips-tipsnya lumayan banget nih buat kita yang masih mungkin masih dibilang awam ya Kak, buat financial planning jadi lebih tercerahkan. Nah Kak, terakhir nih Kak, sebagai closing statement, gimana Kak pesan Kakak buat mahasiswa dan milenial dalam mempersiapkan strategi mengelola keuangannya? Ini khususnya personal financial planning Kak, gimana Kak? Yang pasti biasanya psikologisnya gini ya, begitu kita pertama terima gaji itu pengennya hambur gitu kan. Nah, kalau bisa dijaga direm, boleh hambur-hambur uang ketika secara financial planningnya kalian sudah secure tuh dalam arti apa? Dalam arti dana daruratnya sudah ada, kemudian asuransinya sudah ada. Biasanya sih asuransi ditanggung kantor, tapi kalau misalnya usaha, kalau bisa sudah punya asuransi kesehatan minimal BPJS. Nah, kemudian baru misalnya sudah tidak ada goals yang diinginkan lagi untuk ditabung, silakan boleh hambur-hambur. Tapi kalau misalnya itu belum ada, tolong di-keep dulu, ganti gadgetnya nanti aja, ganti motornya nanti aja, ganti mobilnya nanti aja. Nah, terus yang pasti tipsnya ya, ketika kalian kerja itu kan penghasilan secara signifikan mungkin naik, tapi gaya hidup itu tidak harus naik gitu. Jadi stay low aja, santai aja, nggak harus tadinya nongkrongnya di warung nasi sekarang harus di kafe terus-terusan, karena uang itu semakin awal diinvestasikan, hasilnya pas terakhir itu akan jauh lebih banyak. Jadi orang-orang yang nabung dari umur 20 katakanlah 500.000 per bulan sama orang-orang yang mulai dari umur 30 tapi 1 juta per bulan, itu hasilnya akan jauh lebih banyak sih yang 500.000 per bulan, karena uangnya udah muter udah udah terduplikasi akhirnya udah gede banget gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung hambur-hambur, pikirkanlah dana darurat dan securing financial planning dulu, kemudian gaya hidup nggak usah langsung lonjak tinggi, stay low aja, tapi kita punya basic financial yang strong gitu. Oh ya Kak, sebelum ditutup nih Kak, boleh nanya satu lagi aja. Ya, tadi kan kita nyinggung yang apakah sebaiknya mengolah keuangan itu saat masih single atau sudah berkeluarga. Nah, menurut Kakak sendiri, setelah kita berkeluarga itu, apakah menjadi hambatan dalam kita misalnya kayak melakukan investasi dan segala macam karena kita mempunyai pengeluaran yang lebih banyak, atau gimana Kak? Mungkin ada beberapa teman-teman dari Sobat Ngulik yang bingung, takutnya kalau udah nikah kayak takutnya uangnya jadi gimana gitu Kak, karena bagi dua. Nah, itu akan berbeda setiap rumah tangga ya, karena pertama yang dari jumlah income-nya aja mungkin beda. Jumlah income dalam arti apakah hanya suaminya yang bekerja atau suami istrinya bekerja, itu aja mungkin beda. Kemudian tanggungannya juga mungkin beda. Ada yang tidak harus menanggung orang tua, ada yang masih harus menanggung orang tua. Nah, yang penting sih ketika kita baru nikah, kita komunikasikan apa saja pengeluaran yang selama ini kita lakukan gitu. Apakah ada harus transfer ke orang tua sekian, ataukah masih ada hutang yang harus dibayar sekian, segala macam. Nah, dari situ baru dirembukin berapa kita mau sisihkan untuk dana darurat, berapa kita mau sisihkan untuk investasi, berapa mau kita sisihkan katakanlah untuk sedekah, segala macam. Justru kalau di kasus saya, karena dua-duanya bekerja, ketika kita menikah pengeluaran malah turun karena ada beberapa cost yang kita bisa bagi dua. Jadi nggak cuma
biaya segala sesuatu jadi double, tapi justru ada beberapa cost yang bisa kita bagi dua. Misalnya tadinya saya ngekos, dia ngekos, kemudian kita jadi satu rumah, akhirnya cost untuk biaya tempat tinggal jadi turun. Kemudian misalnya makan, tadinya saya makan di luar, dia makan di luar, karena satu rumah jadi makan bareng-bareng, akhirnya costnya jadi juga turun. Itu sebenarnya juga berpengaruh lumayan ya. Jadi memang ketika baru nikah ya kita list down aja semua pengeluaran, semua pemasukan yang ada, kemudian diomongin proporsinya gimana, karena itu akan beda-beda setiap rumah tangga. Gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi aku bikin konklusi ya Kak. Jadi selagi kita masih usia muda, kita harus bisa belajar mengatur financial planning buat kedepannya, karena tanpa financial planning percuma kita punya income besar kalau nggak bisa ngaturnya. Terus sedini mungkin kita juga harus bisa berinvestasi, apalagi sekarang akses buat invest itu lebih mudah ya Kak dibanding waktu kakak dulu ya Kak. Terus buat pemula bisa mulai invest dari reksadana pasar uang, karena portofolionya masih berada di safe class meskipun rate-nya rendah. Terus buat dana darurat sendiri kita udah tahu dari kakak nih, yang walaupun ada beberapa yang menggunakan pendapatan, ada yang pakai tokennya pengeluaran. Tapi kalau kakak sendiri tadi ngasih tipsnya tuh pakai pengeluaran ya Kak? Pakai pendapatan 3 kali jumlah tanggungan. Terus dihitung lagi dari goals masing-masing. Dan kita juga udah dapat tips nih dari kakak buat strategi yang dari kakak kasih tadi. Pertama tuh kita harus tahu dulu pengeluaran yang kita keluarin, terus juga harus tahu pemasukan yang kita dapat. Habis itu kedua kita bikin dana darurat. Ketiga kita set goals yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, jadi bervariasi. Terus kita bisa mulai dari waktu single, karena waktu single tuh lebih baik. Jadi kalau misal udah berkeluarga, kita tinggal nambahin aja. Kayak misal asuransi akan jadi nambah tanggungan. Terus tadi ada pesan dari kakak buat mulai invest lebih awal, karena bakal dapat banyak di akhir. Jadi jangan langsung dipakai buat spending di awal-awal, karena bisa dapat yang lebih besar nanti di akhirnya. Ya Kak. Ya nggak kerasa ya kita udah ngobrol lumayan lama dan bener-bener insightful nih podcast malam ini, dan kayaknya udah saatnya buat kita undur diri deh Kak. Sebelumnya makasih banget Kak buat Kak Esa udah spending waktu buat kita dan udah mau sharing-sharing sama kita. Mungkin sekian dari kami, aku Dia Faiz dan rekan aku Jenny, pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Ngopi Podcast episode berikutnya di channel YouTube Center of Management dan Spotify Futurestar. Dadah Sobat Ngulik. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!